Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai studi kelayakan bisnis di bidang jasa. Sebelumnya, izin perkenalkan diri, nama saya Meita Sapira dengan NRT 1840100106. Ada rekan saya Ardi Koryotama dengan NRT 18401076. Kemudian ada Henhen Hendrawan dengan ERT 1840100104 dan yang terakhir ada Putri Cantika Maharani dengan ERT 1840100107. Untuk mempersingkat waktu, dipersilahkan kepada Ardiko untuk menyampaikan presentasinya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardiko Ryotama Francisco akan mempresentasikan tentang K-Laundry. K-Laundry di sini, K-Laundry adalah usaha yang bergerak dalam bidang jasa laundry kiloan. Produk yang ditawarkan oleh usaha ini berupa jasa mencuci pakaian, pengeringan pakaian, dan menyetrika pakaian. Selanjutnya ada profil perusahaan. Nama perusahaan ini yaitu K-Laundry. Bidang usahanya pelayanan jasa, jenis jasa layanan cuci dan setrika pakaian. Alamat perusahaan di Jalan Taman Sari, Gang Lurah Hormat nomor 93/58, Kota Bandung. Nomor telepon 0812 1948 5012 dengan email laundryk@gmail.com. Di sini ada aspek pemasarannya. Yang pertama, segmentasi pasar. Segmentasi berdasarkan demografi. Yang pertama, mahasiswa baik pria maupun wanita. Kenapa kita mendapatkan segmentasi ini? Karena posisi dari perusahaan sendiri berada di Jalan Taman Sari yang dimana dekat dengan kampus Universitas Pasundan dan juga Universitas Islam Bandung. Yang kedua, pelajar baik pun pria maupun wanita. Yang ketiga, umur antara 16 sampai 45 tahun. Segmentasi berdasarkan geografi. Yang pertama, mahasiswa yang bertempat tinggal di daerah Jalan Taman Sari dan sekitarnya. Yang kedua, para pekerja muda yang sibuk dengan aktivitas kerja. Yang ketiga, para keluarga muda yang suami dan istrinya sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Di sini ada target pasar. Yang pertama, target pasar kita adalah mahasiswa yang tinggal di daerah Jalan Taman Sari, Kota Bandung. Yang kedua, keluarga muda. Kenapa keluarga muda? Karena kebanyakan dari keluarga muda, suami dan istri itu kedua-duanya bekerja, sehingga tidak banyak yang tidak memiliki waktu untuk melakukan kegiatan cuci-mencuci pakaian. Yang ketiga, para pekerja yang di sini kita maksud adalah karyawan, yang dimana karyawan tidak memiliki waktu yang banyak untuk melakukan kegiatan cuci-mencuci ini. Selanjutnya ada posisi pasar. Nah, K-Laundry ini memilih tempat yang berada di daerah pemukiman penduduk seperti di dekat rumah kos atau rumah kontrakan dan dekat dengan kampus seperti Universitas Pasundan, Universitas Islam Bandung, dan ITB. Next. Kemudian di sini ada analisis pesaing. Nah, di sini ada dua pesaing. Yang pertama, Maxi Laundry dan Ikrar Laundry. Keunggulan dari Maxi Laundry yaitu letaknya yang strategis, berada di depan kampus Universitas Pasundan. Namun kelemahannya, harga yang ditawarkannya terlalu mahal, serta perawatan bajunya yang kurang baik sehingga banyak pelanggan yang mengalami kekecewaan. Kemudian ada Ikrar Laundry. Nah, di sini Ikrar Laundry keunggulannya adalah harganya yang murah, namun kelemahannya hasil pencuciannya yang kurang bersih, kurangnya alat pencucian yang memadai sehingga menghambat proses pencucian dan menyebabkan keterlambatan pengantaran bajunya kepada konsumen. Next.
Kemudian ada bauran pemasaran produk. Yang pertama produk. Nah, bisnis laundry ini didirikan karena alasan tuntutan zaman yang serba instan. Jadi kebutuhan akan jasa pencucian pakaian yang cepat, bersih, dan rapi sudah mulai dibutuhkan. Kemudian ada harga. Dalam menentukan harga, salah satunya yang kami pertimbangkan adalah harga yang merujuk pada target pasar dan pesaing. Target pasar kami adalah mahasiswa dan pelajar yang memiliki uang saku yang terbatas. Maka dari itu, K-Laundry menetapkan harga sebesar 6.000 per kilonya. Kemudian ada promosi. Promosi K-Laundry akan dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama adalah metode yang paling sederhana, yaitu dari mulut ke mulut. Yang kedua, dengan selebaran atau flyer. Dan yang ketiga, dengan media banner. Keempat, poster. Dan yang kelima adalah spanduk. Untuk tempat, K-Laundry memilih tempat yang berada di daerah pemukiman penduduk, seperti di daerah rumah kos atau rumah kontrakan, dan dekat dengan kampus seperti Universitas Pasundan, Universitas Islam Bandung, dan ITB. Next. Kemudian ada aspek produksi dan operasional. Ada proses kerja. Nah, tahapannya yang pertama adalah penerimaan cucian kotor. Kemudian pemilihan jenis pakaian, yaitu memisahkan pakaian yang berwarna putih dan yang berwarna. Kemudian memisahkan yang bernoda yang berat dan yang biasa saja. Terus ada proses pembersihan noda. Selanjutnya ada proses pencucian dengan menggunakan deterjen. Kemudian proses pelembutan dengan menggunakan softener. Proses pengeringan menggunakan mesin, dan proses penyetrikaan menggunakan setrika uap. Dan yang terakhir adalah proses finishing. Nah, pada tahap ini, pakaian yang telah selesai dicuci dan disetrika diberikan pewangi khusus laundry. Kemudian dikemas, kemudian diantarkan kepada pelanggan. Selanjutnya ada bahan baku. Nah, bahan baku yang digunakannya ada deterjen bubuk, deterjen cair, pewangi, dan softener. Kemudian peralatan. Untuk peralatannya, K-Laundry menggunakan mesin cuci, mesin pengering, setrika uap, mesin steamer, mesin spotting, dan komputer. Selanjutnya ada perlengkapan. Nah, perlengkapan yang digunakannya ada hanger, jepitan pakaian, timbangan duduk, botol spray, ember, keranjang, notabon, plastik, dan rak baju. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Hen-Hen. Selanjutnya, saya akan menjelaskan aspek manajemen. Yang pertama ada perencanaan. Perencanaan di sini tentunya bagaimana merencanakan sebuah perusahaan yang memiliki tujuan, misi, dan juga pencapaian-pencapaian dari segi pencapaian jangka pendek, menengah, hingga panjang. Berikutnya adalah pengorganisasian. Pengorganisasian ini sangat penting dalam sebuah perusahaan, di mana ketika perusahaan atau hal-hal yang ingin dicapai tentu saja harus memiliki pengorganisasian yang baik pula tentunya. Yang ketiga ada pengendalian. Pengendalian ini dimaksudkan untuk mengendalikan sebuah perusahaan, bukan hanya perihal mencapai tujuan, akan tetapi pengendalian dari sumber daya manusia. Selanjutnya ada aspek sumber daya manusia, perencanaan sumber manusia, atau contohnya cara menganalisis untuk posisi administrasi. Yang pertama, wanita lulusan SMA, SMK atau sederajat, mengerti tentang pembukuan, berdomisili di wilayah Bandung, berpenampilan menarik, sopan, jujur, terlatih, dan tepat waktu. Ini lebih mengarah kepada pemilihan kriteria pegawai nantinya. Yang berikutnya ada aspek hukum. Setiap perusahaan tentu saja harus berbadan hukum. Acuan untuk berbadan hukumnya yaitu UU nomor 3 tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan. Selanjutnya ada UU Ketenagakerjaan nomor 13 2003. Selanjutnya UU Konsumen nomor 8 tahun 99. Berikutnya ada aspek keuangan. Aspek keuangan di sini bertujuan untuk mengetahui perkiraan pendanaan dan aliran kas proyek usaha, sehingga dapat diketahui layak atau tidak layaknya
usaha yang dimaksud. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya ada aspek lingkungan. Ada dampak positif dan dampak lingkungan. Dari dampak positifnya, usaha di bidang laundry ini bisa menjadi alternatif pilihan untuk berwirausaha. Untuk dampak negatifnya yang terjadi yaitu bagi lingkungan di sekitar lokasi. Penggunaan deterjen yang mengandung fosfor tinggi dan kurangnya kepedulian dari pelaku usaha untuk melengkapi usahanya dengan instalasi pengolahan air. Aspek sosial dan ekonomi. Bagi masyarakat ada sisi positif dan negatifnya. Untuk sisi positifnya, munculnya usaha ini bisa menjadi sarana bersosialisasi atau berkumpul bagi masyarakat di sekitar usaha maupun masyarakat di luar. Dan juga dengan adanya usaha ini bisa menimbulkan jiwa kewirausahaan bagi masyarakat. Untuk sisi negatifnya, dapat menimbulkan limbah hasil cucian akibat penggunaan deterjen dan bahan kimia lainnya. Bagi pemerintah, sisi positifnya membantu pemerintah dalam mengurangi pengangguran serta mendukung pemerintah untuk menimbulkan jiwa-jiwa kewirausahaan. Dan untuk sisi negatifnya, dengan adanya keramaian yang ditimbulkan oleh usaha ini, bisa saja terjadi kriminal yang melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Untuk aspek ekonominya, bagi masyarakat pula ada sisi positif dan sisi negatifnya. Sisi positifnya, dengan adanya usaha K-Laundry ini akan munculnya usaha-usaha kecil seperti warung-warung di sekitar tempat usaha karena keramaian yang ditimbulkan dan menciptakan lahan parkir bagi warga setempat. Hal ini dapat meningkatkan pendapatan bagi masyarakat setempat. Dan untuk sisi negatifnya, dengan adanya usaha K-Laundry ini, maka dapat mengurangi pendapatan dari usaha-usaha sejenis milik masyarakat yang telah ada sebelum tempat berdirinya usaha kami. Dan yang terakhir ada aspek resiko. Beberapa resiko yang dihadapi oleh K-Laundry ini adalah yang pertama, terkena luntur. Yang kedua, pakaian yang tertukar dengan konsumen lain. Yang ketiga, baju putih menjadi kusam. Dan yang keempat, bau apek pada baju. Dan untuk yang terakhir, keterlambatan proses laundry. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf untuk kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.